Bangun apakah ini? Benar, ini adalah lingkaran. Bagaimana dengan yang ini? Ini adalah koordinat kartesius. Apa yang terjadi jika lingkaran digabung dengan koordinat kartesius? Jawabannya adalah persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran terbagi ke dalam dua jenis. 1. Pusat 0,0. 2. Pusat A, B. A, B adalah titik di dalam koordinat kartesius yang sembarang. Sebelum mempelajari persamaan lingkaran, sebaiknya siswa memahami jarak antara kedua titik dan titik tengahnya. Misal diberikan dua buah titik sembarang, yaitu titik P dan titik Q. Jika titik P dan titik Q dihubungkan, akan diperoleh sebuah garis, yaitu garis PQ, sehingga garis PQ mempunyai jarak. Jarak titik P ke titik Q adalah, kemudian diberikan T pada garis PQ. Titik T merupakan titik tengah dari garis PQ, sehingga jarak PT sama dengan jarak TQ. Manfaat dari memahami jarak pada garis PQ ketika PQ adalah jari-jari. Manfaat dari memahami titik tengah T ketika PQ adalah diameter. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan sebuah lingkaran yang berpusat di 0,0. Jarak titik P ke titik Q adalah jari-jari yang dapat dihitung dengan. Kemudian, bentuk ini disebut persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jari R. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan sebuah lingkaran yang berpusat di A, B. Jarak titik P ke titik Q adalah jari-jari yang dapat dihitung dengan. Kemudian, bentuk ini disebut persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R. Secara ringkas bisa kita tulis sebagai berikut. 1. Lingkaran dengan pusat 0,0. Persamaan lingkarannya 2. Persamaan lingkarannya. Lalu, kemanakah bentuk? Nanti akan saya jelaskan, karena bentuk tidak begitu penting. Contoh soal. Diketahui pusat dan jari-jari sebuah lingkaran. Tentukan persamaan lingkarannya. Nomor 1. Mempunyai persamaan lingkaran. Nomor 2. Mempunyai persamaan lingkaran. Nomor 3. Mempunyai persamaan lingkaran. Mari kita analisa satu persatu. Pada nomor 1, nilai X dan nilai Y, karena sudah sama-sama dengan 0, maka persamaan lingkarannya. Kemudian nomor 2, nilai X kita ubah ke sama dengan 0, sehingga dan nilai Y karena sudah sama-sama dengan 0, maka persamaan lingkarannya. Lanjut nomor 3, nilai X kita ubah ke sama dengan 0, sehingga dan nilai Y kita ubah juga ke sama dengan 0, sehingga
karena sudah sama dengan 0, maka persamaan lingkarannya. Pada contoh sebelumnya telah diketahui bahwa persamaan lingkaran 1 mempunyai pusat dan jari-jari, sedangkan persamaan lingkaran kedua mempunyai pusat dan jari-jari. Kemudian persamaan lingkaran ketiga mempunyai pusat dan jari-jari. Tugas utama kita di sini adalah menganalisanya. Untuk nomor 1, jelas terlihat bahwa pusatnya 0,0 karena nilai X dan nilai Y sudah sama-sama dengan 0 dan jari-jarinya adalah 5. Sehingga nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 adalah pusat. Dan R sama dengan 5 adalah jari-jari dari persamaan lingkaran pertama. Selanjutnya untuk nomor 2, kita buat nilai X plus 2 sama dengan 0, sehingga nilai X sama dengan min 2. Untuk nilai Y sudah sama dengan 0 dan jari-jarinya adalah 6. Sehingga nilai X sama dengan min 2 dan nilai Y sama dengan 0 adalah pusat. Dan R sama dengan 6 adalah jari-jari dari persamaan lingkaran kedua. Sama halnya dengan nomor 1 dan 2. Untuk nomor 3, kita buat X min 3 sama dengan 0, sehingga nilai X sama dengan 3. Dan Y plus 4 kita buat sama dengan 0, sehingga nilai Y sama dengan min 4. Dan jari-jarinya adalah 4 akar 2. Sehingga nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan min 4 adalah pusat. Dan R sama dengan 4 akar 2 adalah jari-jari dari persamaan lingkaran ketiga. Bentuk-bentuk seperti X kuadrat, Y kuadrat, X min 3 dikuadratkan, Y plus 4 dikuadratkan adalah bentuk kuadrat sempurna, di mana kalau kita perhatikan pada kuadrat sempurna terjadi perkalian yang sama atau kembar, yaitu X dikali X, Y dikali Y, X min 3 dikali X min 3, Y plus 4 dikali Y plus 4. Lalu, bagaimana jika perkaliannya tidak sama? Seperti bentuk seperti ini dinamakan kuadrat tidak sempurna, di mana X tidak sama dengan X min 3, X min 3 tidak sama dengan X plus 2, Y plus 4 tidak sama dengan Y. Dalam mempelajari persamaan lingkaran, bentuk kuadrat sempurna inilah yang akan kita gunakan. Mari kita perdalam tentang bentuk kuadrat sempurna. Contoh, X min 1 dikuadratkan, Y plus 2 dikuadratkan, X min 3 dikuadratkan, Y plus 4 dikuadratkan. Jika kita jabarkan, maka nilai masing-masing menjadi. Perhatikan yang saya lingkari berikut. Hubungan dari persamaan kiri dan persamaan kanan adalah 2 kalinya. Di dalam persamaan lingkaran, kita akan sering menemukan bentuk seperti ini dan mempunyai hubungan setengahnya, atau dengan kata lain kita bagi dengan 2. Nah, ini ada contoh. Kita akan mencari pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran ini tanpa menggunakan rumus ya. Yang pertama kalian lakukan adalah X kuadrat, dia digabungkan dengan X, jadi min 4X ya. Terus Y kuadrat
gabungkan dengan yang y-nya 8y, di sini plus 10. Kemudian kita cari bentuk kuadrat sempurna dari x kuadrat min 4x. Apa bentuk kuadrat sempurnanya? Ya, x min 2 kuadrat. Cuman kalau x min 2 kita kuadratkan kan hasil jadi x kuadrat min 4x plus 4. Nah, di sini kelebihan, jadi kita kurang. Kita kurang dengan 4. Dengan kita kurang dengan 4, maka bentuk ini dia sama dengan x kuadrat min 4x. Lalu kita jumlah, kita cari bentuk kuadrat sempurna dari y kuadrat plus 8y. Apa? Y plus 4. Ya, kita kuadratkan. Nah, kalau kita kuadratkan, maka hasil y kuadrat plus 8y plus 16. Nah, kelebihan 16, jadi kita kurang dengan 16. Nah, kemudian setelah kita kurang dengan 16, bentuk ini, dia sama sama ini ya. Oke, kemudian tetap kita jumlahkan 10, sama dengan 0. Nah, jadi kita punya bentuk umum persamaan lingkaran yang mudah ya. Ya, di sini dengan pindahkan min 4, min 16, dan plus 10 ke ruas kanan, hasilnya jadi 10. Sehingga kita bisa dengan mudah menentukan pusatnya ya. Pusatnya adalah 2, min 4. Jari-jarinya adalah akar 10 ya. Kalau ada yang masih bingung, berikut x min 2 ya. Jadi di sini x min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Nah, ini pusatnya untuk yang titik x. Kemudian y plus 4 kita sama dengan 0, maka y-nya jadi min 4. Nah, ini pusatnya, jari-jarinya bentuk ini adalah r kuadrat. Jadi r kuadrat sama dengan 10. R-nya adalah akar 10. Nah, mudah bukan? Ya, semoga. Jangan lupa di follow ya. Terima kasih. Jika kita punya bentuk persamaan lingkaran seperti ini, kita bisa dengan mudah mencari pusat dan jari-jarinya, yaitu pusat min 1,2 dan jari-jari 5. Bagaimana jika kita menentukan persamaan ini? X kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 4y min 20 sama dengan 0. Untuk menentukan pusat dan jari-jarinya. Untuk menentukan pusat dan jari-jarinya, siswa harus bisa memahami ini dulu. Dengan pusatnya adalah dan jari-jari. Nah, kalau kita lihat bentuk ini, kita harus bisa menghafal rumusnya. Ya, ini repot. Dan tidak penting. Bentuk ini adalah penjabaran dari bentuk yang di atas. Jadi, kita akan membuat bentuk ini menjadi bentuk yang di atas. Bagaimana caranya? Kita akan gunakan kuadrat sempurna yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Kita akan jabarkan x plus 1 kuadrat, dia menjadi x kuadrat plus 2x plus 1. Lalu, y plus 2 kuadrat, dia menjadi y kuadrat min 4y plus 4. Tanda positifnya di sini adalah milik dia ya. Ini penjabarannya. Lalu kita sesuaikan ya, x kuadrat kita tambahkan dengan y dulu. Lalu kita mulai dengan 2x kurang dengan 4y plus 1 tambah 45 sama dengan 25 ya. Kita pindahkan 25 jadi min 25 sama dengan 0. Maka kita peroleh bentuk yang tadi ya. X kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 4y min 20. Nah, jadi setelah kita jabarkan, kita peroleh bentuk ini. Nah, jika kita punya bentuk ini, kita jabarkan balik menjadi bentuk yang di atas. Sehingga kita bisa dengan mudah mencari pusat dan jari-jari tanpa menggunakan rumus. Bagaimana caranya? Kita gabungkan kembali x kuadrat plus 2x menjadi satu bagian. Lalu y kuadrat min 4y jadi satu bagian. 20-nya pindah ruas. Bentuk x kuadrat plus 2x mempunyai kuadrat sempurna x kuadrat plus 1. Cuman kalau x plus 1 kita
kuadratkan, dia kelebihan 1. Kan hasil kuadratnya x kuadrat plus 2x plus 1. Jadi di sini kita kurangkan dengan 1 sehingga mereka sama ya. X plus 1 kuadrat min 1 adalah x kuadrat plus 2x. Lalu y kuadrat min 4y mempunyai bentuk kuadrat sempurna adalah seperti ini. Kalau kita kuadratkan, y min 2 dikuadratkan, hasilnya jadi y kuadrat min 4y plus 4. Nah, kita punya kelebihan 4, jadi kita kurangkan 4. Sehingga y kuadrat min 4y itu dia mempunyai bentuknya seperti ini. Jadi kita mengerjakan kebalikan ya. Ya, dengan memindahkan min 1 dan min 4 ke ruas kanan, maka dia menjadi bentuk awal ya. Nah, kalau udah kebentuk kayak gini, ini mudah banget untuk mencari pusatnya ya. Pusatnya adalah min 1,2, lalu jari-jarinya adalah 5. Oke, nah ini emang agak terlihat panjang ya. Mungkin saya akan berikan contohnya yang lain dari awal, sehingga mudah dan kalian gak perlu menggunakan rumus tadi. Ya, semoga membantu. Jangan lupa di follow ya. Terima kasih.